Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya John Dano. Saya guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Nani, selaku guru yang saya observasi, kemudian VP saya Bu Nadia. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Pak Juanda. Sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ya. Bagaimana kabar Bu Nani? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ya. Nah, jadi nanti di percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kita yang kemarin. Iya. Tentang kegiatan Ibu di kelas, ya. Apa yang Ibu lakukan, ya, sesuai dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan kemarin, observasi kemarin? Awalnya sih Pak, ya karena saya belum terbiasa dan melakukan kegiatan belajaran yang baru ini yang saya lakukan saat kegiatan kemarin. Jadi awal-awalnya itu tegang Pak. Tegang ya, selain tegang ya lagi bingungan juga, persiapan kita masih awal gitu. Jadi baru pertama kali mencoba. Tapi setelah saya jalani, saya lakukan saat proses pembelajaran, alhamdulillah udah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Bu, Iya, jadi berjalan dengan baik walaupun di awal-awal tegang. Iya, ya. awal-awal Itu tegang. manusiawi Bu ya. Saya pun kalau dipantau kita tegang gitu ya. Pak, Nggak orang gitu kan dipantau. Kalau Iya. sekolah mantau kita tegang Iya. awal gitu kan. Tapi semuanya itu kan Setelah karena berjalan prosesnya, Iya. alhamdulillah. Iya, betul. Tapi yang namanya sesuatu yang direncanakan dengan baik, insya Allah berjalan dengan baik, gitu kan? Nah, terkait dengan hal itu, Bu Nani ya, kira-kira Bu Nani bisa nggak ceritakan karya pengembangan apa yang Bu Nani lakukan di dalam kelasnya? Nah, langkah-langkahnya apa sih? Nah, karya pengembangannya di bagian aspek apa? Ya kan? Nah, kemudian nanti langkah-langkah untuk mencapai itu tadi apa? Oke. Ya, nah, pada saat observasi kemarin. Pada saat kita observasi kemarin tuh Pak, kan saya melakukan langkah pengembangan atau area yang ingin saya kembangkan itu aspeknya keterampilan dengan pengetahuan. Nah, selain itu saya juga menerapkan model PJBL Pak ya. Karena di situ saya ingin mengembangkan area keterampilan, jadi saya pilih model PJBL. Terus selain itu saya juga mengembangkan kayak budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya udah saya lakukan di awal semester, cuman saya terapkan lagi di situ, seperti misalnya anak kalau mau melakukan pendapat, nah itu harus acungkan tangan dahulu, seperti itu budaya positif yang saya kembangkan. Terus yang kedua, mereka selalu menjaga ketertiban kelas saat proses kegiatan pembelajaran, itu juga budaya positif yang saya lakukan di kelas saya. Nah, untuk area pengembangannya itu di bidang pengetahuan itu ada anak peserta didik pertama dapat menyebutkan tentang definisi bunyi, terus 3 sifat bunyi minimal, kalau nggak salah minimal 3 sifat bunyi, dan kalau area keterampilannya itu mereka mampu membuat telepon permainan sederhana. Itu di bidang keterampilannya. Nah, selain itu saya juga menggunakan video ya Pak ya, di video di awal. Nah, seperti itulah yang kegiatan pembelajarannya Pak. Jadi yang dikembangkan ini seputar tentang aspek pengetahuan dan keterampilan. Langkah-langkahnya banyak ya. Banyak Pak. Menerapkan model PJBL. PJBL. Mungkin juga pendekatan Pendekatan saintifik. Saintifik ya. Nah, titik mungkin dipakai juga kan. Dipakai, Pak. Karena saya lihat waktu Bu Nani melaksanakan kegiatan pembelajaran itu menggunakan laptop, proyektor, itu kan termasuk pendekatan titik. Iya. Gitu ya. Kalau metode nggak usah ditanya, pasti hampir semua metode dipakai kan? Iya. Tanya jawab, demonstrasi, Iya. itu sudah pasti dipakai. Saya nggak akan tanya metode. Dia, oke. Jadi ada pengembangan tadi kan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, jadi kalau menurut Bu Nani ini setelah melihat dari pengamatan Bu Nani, kan Bu Nani sudah melakukan proses kegiatan pembelajaran. Kira-kira sejauh mana lah keberhasilannya menurut Bu Nani ini? Kalau menurut saya saat proses pembelajaran, menurut saya sih udah berhasil sih Pak. Cuman memang ada
kalau diukur dari hasil evaluasi mereka itu yang nggak tuntas hanya berapa anak aja sih. Tapi menurut saya sih udah berhasil, hanya 3 dari 32 anak, 3 saja yang nggak nyampe KKM. Itu menurut saya ukuran keberhasilan dari segi postesnya Pak ya. Tapi kalau dari segi kegiatan, hampir di saat proses pembelajaran anak itu yang mengikuti kegiatan belajarannya dengan baik, tertib. Cuma dia memang ada 1-2 anak yang memang kurang aktif saat proses pembelajaran gitu. Oke, jadi kalau kita sejauh ini memang sudah berjalan dengan baik, iya, gitu ya. Bisa dikatakan berhasil lah. Namun yang namanya pembelajaran itu tidak ada pembelajaran yang berhasil 100%. Tidak ada. Kadang anak tuh Pak, tetap ada dari 32 anak tuh tetap ada yang ya tadi kurang fokus, 1-2 anak seperti itu Pak. Cuman insya Allah berhasil. Nah, itulah tetap jadi catatan kita kan. Betul. Hal-hal kayak gitu kita cari tahu kenapa sih anak ini tidak fokus belajar. Ya. Nah, jadi setelah dilakukan dengan baik, berjalan sesuai rencana Bu Nani juga kan. Yang namanya belajar dan masih ada kekurangan. Kira-kira itu kan banyak tuh kendalanya kan, anak nggak fokus atau mungkin katakanlah ketika proses pembelajaran ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Nani menghadapi proses pembelajaran di dalam kelas? Menghadapi kendala-kendalanya, kira-kira bagaimana? Jadi kayak solusinya gitu Pak ya? Ya, mengatasi lah. Ya, mengatasi masalah kendala-kendala yang tadi di kelas itu mungkin pertama menyesuaikan dengan kenyamanan mereka belajar atau gaya belajar anak. Gaya belajar anak. Iya, Ya. seperti itu Pak menurut saya. Jadi sesuai gaya kan banyak ada secara audio visual ya Pak kan? Ada kinestetik, betul nggak Pak? Ya, Nah, seperti betul. itu. Jadi saya sesuaikan aja seperti itu, yang solusinya. Ya, jadi menyesuaikan aja ya. Iya, biar dia lebih nyaman. Memang kan kadang-kadang yang namanya hambatan itu kan selalu muncul. Betul. Tidak ada rancangan yang bisa berjalan dengan baik. Betul Pak. Nah, itu udah buat yang paling bagus sekalipun pasti selalu saja ada hambatan ya, yang kita alami. Itulah yang selalu kita jadikan catatan kita, gitu kan? Buat refleksi buat kita refleksi diri kita Pak ya. Ya. Nah, jadi dari beberapa catatan-catatan tadi yang kurang aktif ya, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak tadi itu nggak fokus? Kalau menurut Bu Nani ya kurang aktif, anak tidak fokus, nggak aktif di kelas. Karena ada beberapa tadi kan yang nggak aktif dan sangat fokus gitu kan. Nah, kira-kira apa kalau menurut Bu Nani penyebabnya? Gitu. Kalau menurut saya sih Pak, pertama mungkin mereka ini belum ada kesiapan belajar dari diri mereka. Itu pertama. Atau juga bisa juga karena ini baru penerapan proses pembelajaran yang saya terapkan ini kan juga baru ya Pak. Jadi mungkin itu salah satu penyebab anak tadi kurang aktif di kelas seperti itu. Dari beberapa anak hanya 2 atau 3 orang saja seperti itu Pak. Ya, jadi ini karena menurut mereka modelnya baru seperti itu ya. Kemudian bisa jadi kalau dari segi jumlah siswa itu mempengaruhi juga enggak? Siswa yang agak banyak mungkin katakanlah sehingga manajemennya agak sulit. Saya tuh sebenarnya kemarin itu siswa saya malah 34 Pak. 34 ya? Iya. Sedangkan di Dapodik itu kan harusnya 32 ya? Iya, jadi akhirnya maksimal. Yang karena segi 4D Pak ya, kelas saya yang di kelas 4A tuh hanya 30 orang. Saya ngajak lah Pak sekolah, tolong 2 anak nih biar sama-sama 32. Alhamdulillah kemarin itu jadi 32, awalnya 34 Pak. Awalnya kelas sebelah 30. Saya 34. Gitu. Jadi akhirnya saya sebelum di awal tahun ajaran baru saya minta ngadap sama TU dan Pak sekolah, minta bagi Pak biar sama lah Pak, lihatlah udahlah kelasnya kecil. Memang kalau di Dapodik itu juga 32 ambang batas. 28 ya. Itu udah merah ya? Dari mana Pak Udin ya? Merah. Merah ya? 38 itu udah maksimal sebenarnya. 32 itu udah wanti-wanti. Lebih daripada itu sebenarnya udah nggak diperbolehkan gitu ya. Karena memang ketika kita mengajar dalam kondisi seperti itu, siswa yang banyak juga itu menjadi hal yang cukup kesulitan bagi kita. Jadi jumlah siswa juga menjadi salah satu hambatan ya. Betul Pak. Mungkin hambatannya yang membuat siswa itu menjadi kurang aktif tadi. Ya, kalau seandainya dalam pembagian kelompok ada nggak hambatan? Kalau jumlah siswa yang
Saya kemarin tuh kan gini Pak, pembagian kelompoknya itu secara heterogen ya Pak. Yang misalnya nomor 1 hitung, anak suruh hitung nih Pak, 1, 2, 3 sampai 32 anak. Misalnya sampai 8, yang kan 8 kelompok, satu kelompok itu 4 orang Pak kemarin. Ya. Nah, yang pembentukan kelompoknya mereka suruh hitung 1 sampai 8. Nah, nanti yang 1 gabung dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, seperti itu. Cuman yang rank yang agak kesulitan saya, mereka tadi Pak memindah-mindahkan bangku, menghabiskan waktunya itu di situ. Yang ya, kan mutar-mutar bangkunya ya. mutar-mutar bangku. Yang di depan kena Ya, misalnya ya. gabung ke agak yang ke tengah. Jadi susahnya di situ Ya, kan ya, Pak, ya. pembentukan kelompoknya. Pembentukan kelompoknya di situ. Ya, agak kewalahan lah kan Ya. Pak di situ bagian itu. Iya. Oke, saya paham sih. Nah, jadi itu kesulitan-kesulitan yang menjadi penyebab ya, Iya. menyebabkan siswa yang tadinya tidak aktif akan ada beberapa kendala yang muncul ya. Jadi untuk rencana ke depannya Bu, kira-kira rencana ke depan Ibu seperti apa sih dari kasus yang telah Ibu hadapi ini tadi kan, permasalahan gitu kan, Iya. kondisi dan hambatan. Kira-kira rencana ke depan Ibu apa nanti yang mau Ibu lakukan? Mungkin yang pertama tuh Pak, saya pengen coba menerapkan belajaran yang berdiferensiasi. Satu ya. ya, yang kedua menerapkan model-model pembelajaran yang lebih efektif lagi, seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi nanti rencananya mau coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, supaya nanti anak-anak lebih, katakanlah bisa lebih aktif, lebih sesuai, lebih cocok dengan teman-temannya. Iya, Kan kalau Pak. kemarin saya lihat memang Ibu membagi kelompok berdasarkan hitungan kan, Iya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Iya. Kelompok satu gitu kan, nah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah memang bisa heterogen seperti itu betul, tapi yang namanya pembelajaran alangkah lebih baik kalau dia memiliki gaya belajar yang sama gitu ya. Iya, Saya sangat setuju, itu ide yang sangat bagus karena idenya bagus nih. Kira-kira mungkin kapan lah mau diterapkan, ini kan udah bulan apa nih ya, Maret nih ya. Iya. Ini bentar lagi kita mau puasa kan, kira-kira kapan lah mau coba menerapkan itu tadi? Habis lebaran lah mungkin Pak Lebaran, ya, ya. sekalian karena Lebaran. bulan puasa nih kan, Iya. anak-anak juga yang mau penilaian tengah semester kan, jadi mungkin habis lebaran sih. Iya. Saya terapkan. Karena kita perlu cari referensi dulu. Iya, Pak. Ya. Oke, sip. Nah, di habis lebaran rencananya ya. Insya Allah habis lebaran rencana akan saya terapkan Pak, Oke. yang model pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, Bu Rani, terima kasih atas jawabannya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti yang akan Ibu rencanakan nanti itu bisa secepatnya dilaksanakan. Baik. Ya. Karena tindak lanjut itu kan jangan hanya sekedar angan-angan, tapi langkah lebih baik Yes. dijadikan aksi nyata, gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita, kemudian nanti bisa menjadikan pengalaman yang baik buat anak, gitu ya. Karena seyogianya menjadi guru itu yang paling utama adalah memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semua keputusan yang kita ambil itu hanya untuk kepentingan murid. Keputusan apapun dalam kelas, kebijakan-kebijakan yang kita ambil, bahkan memilih model pembelajaran, menentukan media yang tepat, merancang kegiatan pembelajaran, semuanya tetap berfokus pada berpihak pada Murid. itu Jadi yang paling utama. iya, kayak misalnya kita lakukan itu Pak ya, kayak Iya. tes diagnostik awal gitu ya Pak kan, boleh itu ya Pak ya. Diagnostik awal justru itu yang paling utama di awal semester. Itu Untuk sangat bagus. Ide bantu yang kita bagus. ya Pak ya, menentukan model apa yang tepat ya Pak ya. Betul sekali. Itulah tujuannya diagnostik awal. Awal. Sehingga nanti kita bisa tahu anak ini punya kemampuan awal di mana, anak yang ini kemampuan awal di mana. Makanya itu tadi seperti Bu Nani bilang, pembelajaran berdiferensiasi. Anak itu berbeda, bukan hanya beda karena jenis kelamin, bukan hanya berbeda suku, Betul. bukan hanya berbeda agama, Iya. potensi dan bakat mereka yang berbeda. Iya. Jadi tidak mungkin kita perlakukan mereka dengan sama. Ya, Iya. Nah, itu tujuannya. Ya mungkin memang Ya. Pak, ya saya pun merasa sendiri tuh Pak. Kalau misalnya
kita dengan kita melakukan tes diagnostik di awal, kita juga bisa tahu gitu Pak, anak nih berapa persen maunya kegiatan belajar seperti ini. Kalau tanpa melakukan tes diagnostik awal kayak kemarin sebelum saya kegiatannya seperti ini Pak, ya anak-anak di kelas itu pasif. Ya, bahkan mereka lebih fokus dengan mengadang sering ngobrol dengan teman sebangkunya. Kita karena kesalahan dari saat proses belajar kami belum melakukan tes diagnosis awal dan metode pembelajaran atau model pembelajaran. Padahal itu hal yang kecil kan? Iya Pak. Cuma ngasihkan lembar, habis itu anak isi. Iya. Seperti yang Pak Nadiem bilang kan? Iya. Besok lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Iya. Kecil saja. Iya. Nggak usah mulai dari besar. Sederhana saja. Ya? Iya. Tapi itu akan mampu memotivasi diri kita, mampu menggerakkan anak, bahkan mungkin menggerakkan kita. Iya. Bahkan kawan-kawan kita nengok kita ikut tergerak. Berdampak. Ya tergerak, bergerak, menggerakkan. Nanti Awalnya tergerak, gitu kan? Nah, jadi itu Ibu Nani ya. iya, tidak lanjut insya Allah nanti akan saya terapkan tadi model Iya, berdiferensiasi. saya sangat dukung sekali kalau seandainya nanti Ibu Nani mau menerapkannya, nanti boleh nanti kasih tahu saya. Nah, saya juga Siap Pak. sejauh mana perkembangannya. Terima Baik, kasih Pak Bu Nani Juanda. atas waktunya. Siap, Pak. Ya, mudah-mudahan kegiatan pasca observasi kita melalui coaching ini bisa memberikan manfaat buat Bu Nani, tentunya juga buat saya juga, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Maria selaku PP pengajar praktik guru penggerak angkatan 9, mungkin memberi sedikit kita penguatan lah ya. Iya. Terkait tentang kegiatan coaching kita ini. Silakan Bu Maria. Iya, terima kasih Pak Juanda dan Bu Nani. Sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu untuk percakapan pasca observasinya, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Iya, jadi lengkap, komplit ya, sempurna tadi apa yang didiskusikan, apa yang tadi disampaikan. Nah, jadi terkait tadi pasca observasi dalam bentuk percakapan tadi, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nani pada saat diobservasi dalam proses pembelajaran sudah banyak yang dilakukan, pastinya mulai dari kegiatan pendahuluan dan penutup ya Bu ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa menggunakan model pembelajaran PJBL yang pastinya sintak-sintak di dalamnya sudah dilakukan dengan terurut dan maksimal. Ya, manfaatnya adalah untuk melihat hasil belajar peserta didik ketika kita lakukan itu dengan betul-betul gitu ya, dengan maksimal gitu. Kemudian di area pengembangan tadi saya juga sangat mengapresiasi pada bagian pengetahuan, keterampilan, dan salah satunya lagi adalah sikap ya Bu ya, tadi ya di pengembangan sikap yang menjadi hal yang paling penting juga ya untuk tumbuh kembang peserta didik. Nah, itu jangan dilupakan. Kemudian bagaimana tadi di area pengembangan Ibu juga menyampaikan bahwa selain pendekatan saintifik juga ada pendekatan TikTok gitu ya. Memang saat ini anak-anak membutuhkan teknologi karena mereka adalah generasi Z ya Bu ya. Jadi boleh dengan metode-metode ceramah, kemudian diskusi tanya jawab itu masih kita gunakan lah ya, tidak akan bisa lepas gitu. Nah, tetapi untuk metode TIPEK juga harus kita kembangkan supaya tadi tidak menimbulkan kebosanan dan mereka juga lebih fokus pada proses pembelajaran yang pasti tidak monoton lah. Bagus sekali Ibu. Kemudian untuk catatan hasil observasi dari Pak Juanda berbasis data lengkap ya Pak ya? Lengkap ya untuk kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nani ya. Sangat lengkap sekali, tentunya dengan hasil yang sangat baik ya Pak ya. Karena saya melihat sosok beliau juga luar biasa ini. Kemudian fokus, bagaimana membuat peserta didik fokus tadi ya? Iya. Membuat peserta didik fokus tadi tentu bukan hal yang mudah ya Bu ya. Nah, tetapi kita membutuhkan metode atau teknik gitu. Dengan catatan kita tahu nih bagaimana
karakter peserta didik kita gitu kan, gaya belajar mereka seperti apa. Tadi juga sudah disebutkan dengan lengkap, ada audiovisual, kemudian kinestetik gitu ya. Iya, Bu. Sehingga ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan memperhatikan, memfasilitasi kebutuhan belajar mereka, maka kebutuhan belajar mereka itu terfasilitasi. Jadi semuanya dapat aktif gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi area apa lagi yang mau dikembangkan nih? Waduh, ini ternyata di bagian yang saat ini sedang viral yaitu Iya, Bu. pembelajaran diferensiasi. Iya, nanti untuk bagian itu Bu Nani boleh baca terlebih dahulu, pahami dengan sangat mendalam apa sih pembelajaran berdiferensiasi dengan bagian-bagiannya, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Boleh deh browsing YouTube, kemudian lihat juga video-video teman-teman yang sudah diupload gitu ya, Yang di YouTube menerapkan. yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk tingkat SD mudah-mudah saja dulu. Ya, yang ngena lah di SD gitu ya, karena kita juga terbatas pada materi yang tidak bisa juga terlalu kita kembangkan, karena kita juga mesti mengetahui kompetensi masing-masing peserta didik kita yang tentu berbeda. Iya. Ya, gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Untuk selanjutnya lagi tidak ada lagi. Iya. Sudah sangat lengkap sekali tadi. Terima kasih banyak, itu saja mungkin follow up atau penguatan dari saya Pak. Terima kasih Bu Mardiah Iya. ya, telah memberikan penguatan kepada kita tentang kegiatan coaching ini. Iya. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita ini menjadi manfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Dan saya selaku calon guru kejuaraan angkatan 9 ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nani yang sudah mau saya observasi ya. Iya, Pak. Kemudian kepada Bu Mardiah Iya, sama-sama, selaku Pak tenaga Juanda. praktik yang sudah hadir hari ini untuk memberikan penguatan dan bimbingan kepada saya. Oke, untuk membersihkan waktu ya mungkin kita akhiri saja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.